Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Heni Ambayati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, Unit Kerja TK Putra Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau telah memberikan sumbangsi begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyannya yang paling populer, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutburi Handayani, yang mana dapat kita jadikan pedoman dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Saya menyadari menjadi seorang guru tentunya saya tidak terlepas dari hilaf, sehingga saya perlu melakukan refleksi diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada refleksi yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1? Seringkali saya lupa bahwa tugas guru adalah sebagai pamong, menuntun bukan mendominasi kegiatan belajar. Sedangkan siswa hanya pasif mendengarkan ketika saya berceramah menyampaikan materi, dan hanya beberapa anak yang aktif terlibat. Di sini adalah teacher center, bukan berorientasi kepada siswa. Saya juga menyadari kurang memahami karakteristik peserta didik dengan mengajar menurut zona aman saya saja. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya juga sering kali menggunakan media dan metode konvensional dan memberikan kegiatan yang bersifat individu dan kurang melatih kerjasama antara siswa, sehingga siswa terkesan pasif dan tidak bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, apa yang berubah setelah mempelajari modul 1? Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, namun sebagai pamong yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Saya juga menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan, bakat dan minat yang berbeda, sehingga saya perlu merancang kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, seperti melalui permainan, mengintegrasikan teknologi, belajar dengan alam sekitar, karena pada dasarnya kodrat anak adalah bermain. Saya pun semakin menyadari bahwa guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun membekali mereka dengan budi pekerti yang luhur, seperti pada profil pelajar Pancasila. Inilah suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Bisa kita lihat bahwa di sini peran guru sebagai pamong tidak dijalankan. Kegiatan KBM lebih berpusat pada guru, teacher center, bukan berorientasi pada anak. Sehingga anak-anak di sini hanya beberapa yang aktif terlibat, sedangkan yang lain hanya mengamati saja. Kegiatan pembelajaran pun masih bersifat konvensional dan fokus pada kemampuan kognitif dan bahasa saja. Di sini anak-anak hanya diberikan kegiatan yang bersifat individu, tidak ada kolaborasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari bahwa peran guru adalah sebagai petani atau tukang kebun kehidupan, yang tugasnya adalah menuntun tumbuh kembang peserta didik saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin memahami karakteristik peserta didik yang memiliki keunikan, bakat, dan minat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Anak bukanlah kertas kosong. Dengan memahami peserta didik, hubungan anak dan guru dapat terjalin erat, sehingga dapat berkolaborasi di dalam kegiatan belajar mengajar. Guru harus mampu membangkitkan semangat, memotivasi peserta didik,
sehingga mereka merasa bahagia, merdeka belajar tanpa rasa terpaksa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan bagaikan tata surya yang terus bergerak, berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Artinya pendidikan bersifat dinamis, mengikuti kodrat zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Sehingga saya pun menyadari perlu merancang kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Salah satunya yaitu melalui permainan, karena kodrat anak adalah bermain, mengenalkan literasi, dan mengintegrasikan TPAJK. Seperti kita ketahui, kita berada di zaman revolusi industri 4.0 dan menebalkan laku melalui budi pekerti yang luhur agar terbentuklah cipta, rasa, dan karsa. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 yaitu sebagai berikut. Pendidik hanya sebagai pamong yang tugasnya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Setiap anak itu memiliki keunikan, bakat, dan minat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang wajib kita hargai. 3. Kodrat anak adalah bermain. Marilah kita rancang kegiatan pembelajaran melalui permainan. 4. Pendidikan yang berpihak pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah Bapak Ibu guru hebat, kita terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kita masing-masing dengan mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Salam guru penggerak.